Jadi pada PM Event Series 4D itu ini bersama Mbak Delina, kita akan membahas terkait how to use data to drive product decision. Nah, jadi kita hari ini nih akan belajar bersama-sama bagaimana sih tahap-tahap untuk membuat data driven decision untuk untuk product manager, dan juga kita akan belajar bersama-sama untuk memahami metrik yang relevan untuk meningkatkan customer journey. Seperti itu, teman-teman. Oke, di sini udah ada Mbak Delina juga nih speaker kita pada hari ini. Halo Mbak Delina. Halo Mbak Fadira, halo semua teman-teman Apiari, selamat malam. Malam Mbak. Gimana nih Mbak Delina hari ini kondisinya, atau mungkin lagi happy kah moodnya, atau gimana nih Mbak? Happy dong malam ini bertemu dengan teman-teman Apiari. Oke, mantap mantap Mbak. Oke, nah Mbak Delinanya aja sebagai speaker udah semangat, jadi kita juga sebagai peserta gitu ya, saya juga sebagai host tentunya harus semangat juga. Jangan mau kalah sama Mbak Delina nih semangatnya nih teman-teman. Makin malam makin semangat ya Mbak ya. Betul Mbak, jangan makin lesu ya. Oke, Mbak Delina mungkin kita bisa langsung aja ya untuk mulai sesi pemaparan materinya, karena kayaknya teman-teman udah banyak yang join dan juga udah pada kepo nih kayaknya nih ya sama materi hari ini dari Mbak Delina gitu. Gimana, bisa Mbak? Oke, sip. Oke, Boleh, aku share screen dulu ya. Mbak. Oke, untuk layar dan waktu dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Oke, udah kelihatan kan ya layarnya? Sudah Mbak. Oke, sip. Ya, makasih Mbak Fadira. Terima kasih semuanya buat teman-teman Apiari dan juga buat teman-teman peserta di sini. Selamat malam semuanya, sekali lagi semoga semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan yang terbaik buat malam ini. Thank you. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih buat partisipasi teman-teman malam ini di acara Apiari. Jadi nama saya Delina Septia, tapi teman-teman bisa manggil aku Dea. Saat ini aku jadi Head of Product di Sayurbox, handling consumer apps. Jadi di Sayurbox itu kita ada dua gitu ya, yang memang produk yang fokus ke operation sama produk yang di consumer apps gitu. Jadi feel free kalau nanti mau tanya-tanya, kalau mau mungkin ada input juga di sini, mungkin ada usernya Sayurbox, itu bisa feel free buat japri ke aku untuk ngobrol-ngobrol lebih jauh. Nah, malam ini sesuai tadi tema yang udah di-mention ya sama Mbak Fadira, host kita malam ini, kita akan ngobrol-ngobrol terkait gimana sih caranya kita pakai data untuk drive product decision gitu. Jadi how to use data to drive product decision, kira-kira kayak gitu. Sebelum kita mulai, aku mau sedikit perkenalan dulu. My name is Dea. Saat ini jadi Head of Product di Sayurbox. A little bit of my background, sebenarnya aku start karirku itu sekitar 10 tahun yang lalu. Jadi mungkin kalau di sini masih ada yang kuliah, lumayan kita anggap aja kita satu angkatan ya, biar awet muda gitu ya. Jadi waktu habis lulus itu aku join di IBM as Solution Specialist, dan setelah itu waktu itu di IBM kita handle Enterprise Marketing Management. Jadi memang sehari-harinya itu we'll talk about data ya, big data, gimana caranya data itu bisa help the company to grow, gimana caranya dengan data masuk ke campaign management itu bisa bantu company untuk achieve the goals gitu kan. Terus akhirnya di tahun 2019 waktu itu startup lagi lumayan mulai booming. Terus aku dapat kesempatan untuk join di Traveloka as marketing teknologi. Di sana juga marketing teknologi itu part of marketing and analytics team. Jadi goal-nya itu adalah gimana sih caranya kita bisa nge-run marketing yang memang campaign yang memang run based on data. Jadi bukan hanya menghambur-hamburkan uang, tapi kita tahu nih sebenarnya nantinya impact-nya seperti apa dan gimana cara kita buat improve-nya gitu. Terus setelah itu I join several e-commerce juga gitu, sampai saat ini juga e-commerce di Sayurbox tapi focusing on groceries. Nah, along the way perjalananku memang fokus di customer facing product ya, di mana sebenarnya data itu jadi salah satu hal yang penting untuk bisa ngertiin customer kita gitu. Jadi in the end of the day, kenapa sih kita harus lihat ke data dan kita harus
mencoba untuk memahami data yang kita punya gitu ya, karena kita pengen deliver the best experience for our user, karena ketika kita bisa deliver the best experience, kita mengerti gitu ya si user ini tuh, customer kita tuh maunya apa, pengennya apa, itu akhirnya mereka akan lebih loyal, mereka akan lebih engage dengan solusi yang memang kita berikan gitu. Kayak teman-teman deh di sini, misalkan di sini ada udah punya pacar, kan suka kan kalau pacarnya tuh bisa ngerti gitu, bisa tahu, bahkan sebelum diminta tuh udah tahu nih sukanya dikasih apa, sukanya diajak kemana gitu. Nah itu sama analoginya dengan kita build product gitu. Jadi kita udah tahu duluan nih pas customer itu masuk, user itu masuk ke produk kita, ke apps kita udah tahu sebenarnya the best way to engage them itu harusnya seperti apa, kayak gitu. Oke, ya topik hari ini kita akan ngomongin soal data, bukan lebih ke technical datanya, tapi memang lebih ke apa sih fungsi atau manfaat ya, benefit dari data itu atau role dari data itu sendiri di kehidupan seorang product manager gitu. Terus juga nanti juga ada beberapa vocab data yang kita bisa gali ya sama-sama. Terus ada case tadi juga nanti, sama ada tips how to start working with data. Nah, sebelumnya nih aku mau tahu dong dari teman-teman sini, mungkin bisa di chat ya, kira-kira di sini tuh mayoritas apakah ada yang udah jadi product manager, atau ada yang ingin jadi product manager, atau ada yang lagi memang mencoba untuk explore karir baru as product manager. Rata-rata gimana sih kalau boleh tahu teman-teman? Wah, hard manager. Sebagai baru mahasiswa semester 4 sedang mencari intern. Masih intern PM. Yang intern boleh apply. Kita lagi buka intern. Terus ini ya. Masih jadi PM. Broken heart manager baik. Oke, career switch. Jadi macam-macam ya, ada yang masih kuliah, ada yang career switch gitu kan. Oke, jadi kalau yang udah jadi product manager ada nggak ya? Career switch, oke. Banyak career switch. Oke, nah sebenarnya di oke. Nah, kita masuk ke materi pertama ya, role of data in product management. Oke, ada yang udah product manager ya, selama 2 tahun terakhir dan sedang mengeksplor pelajaran baru dari rekan PM. Oke, nah ini sebenarnya kalau menurut aku data itu tuh bisa di mana-mana. Jadi apa ya, data driven atau data mindset itu adalah sesuatu yang sebenarnya kita bisa bangun dimanapun pekerjaan kita, bahkan ketika kita lagi ada di masih kuliah gitu. Karena ketika masih kuliah kan teman-teman juga banyak materi ya memang yang nantinya juga akan berhubungan dengan data gitu kan. Terus juga ketika nanti teman-teman mau ngomongin soal skripsi atau tugas akhir juga, itu ujung-ujungnya bakal ada sesuatu yang diminta untuk teman-teman present gitu, apakah mana sih yang lebih baik, mana sih hasilnya, gimana resultnya, gimana analisisnya gitu kan. Nah, kalau teman-teman menilai diri teman-teman sendiri nih di sini ya, dari skala 1 sampai 10 sebenarnya seberapa data driven sih gitu. Jadi ketika mungkin analoginya ketika lagi mengambil keputusan nih, sebenarnya teman-teman lebih ke aduh feeling gue kayaknya A deh gitu ya, atau lebih ke yang ini apa ya, kalau gue pilih yang A kira-kira apa yang akan terjadi, kemungkinannya berapa persen gitu kan, atau ya tadi lebih ke ya udah pilih aja mana yang mau dikerjain gitu. Jadi coba tulis angka dari satu tuh berarti nggak data driven sama sekali gitu ya, kayak nggak mau ngeliat data lah, pokoknya sesuai feeling aja enaknya gimana gitu. Atau udah 10 yang pokoknya apapun decision yang aku lakukan, yang aku ambil itu harus berdasarkan data gitu. Data driven, 8, 7, mantap. 9, keren-keren. 6. Oke, 9. Oke, wah mantap nih, mantap. Udah lumayan ya, sense data driven-nya udah sangat cukup tinggi lah ya, udah di atas rata-rata, udah di atas 6, 7, udah cukup tinggi. Jadi sebenarnya teman-teman sendiri udah lumayan familiar gitu dengan fungsi dari data ya di dalam hidup kita. Nah, kalau aku coba ajak sedikit untuk kita flashback gitu ya. Ini ada satu sistem yang waktu itu pertama kali di-establish sama seseorang namanya Peter Drucker. Itu namanya speed limit, gambar yang atas gitu. Nah, speed limit ini tuh mereka dipasang di satu tempat gitu kan. Nah,
ketika dipasang tuh hasil penelitian menemukan bahwa orang-orang akan otomatis menurunkan kecepatannya ketika melewati si speed limit tracker ini. Gitu. Jadi memasang speed limit ini hasilnya ternyata lebih efektif dibanding memasang papan peringatan atau ancaman tilang. Jadi buat orang-orang yang lalu lalang gitu ya, ketika mereka melewati si speed limit ini, akhirnya mereka akan otomatis menurunkan kecepatannya gitu. Dibanding ketika misalnya kita bilang kalau misalkan nanti ada polisi bakal ditilang gitu. Nah, itu orang lebih ternyata lebih disiplin gitu dengan implementasi speed limit ini. Terus juga contoh yang kedua itu activity tracker gitu. Mungkin di sini ada juga ya yang suka pakai semacam iWatch, Fitbit atau Garmin gitu buat jalan pagi atau beraktivitas atau olahraga gitu. Nah, biasanya nih kalau teman-teman perhatiin diri sendiri ya, ketika teman-teman udah punya device seperti itu jadi lebih termotivasi nggak sih gitu untuk berolahraga. Kalau aku iya gitu, karena aku kayak ada semacam target gitu yang mau aku capai gitu kan. Karena ketika udah terukur, entah itu heart rate-nya, entah itu kalori yang terbakar, entah itu berapa langkah dalam sehari, itu jadinya kayak lebih semangat aja gitu untuk mencapai goal-nya gitu kan. Nah, kenapa sih sebenarnya bisa kayak gitu gitu? Nah, karena memang nature-nya kita sebagai manusia itu tuh kita apa ya, sering mendapat umpan balik yang apa ya, ketika kita bisa secara efektif untuk mengukur sesuatu, akhirnya kita bisa dapat umpan balik yang akurat gitu terhadap yang kita lakukan itu. Nah, hasilnya adalah kita bisa lebih efektif untuk mengelola effort yang kita lakukan. Gitu. Jadi kalau kita punya satu tujuan gitu kayak tadi misalnya aku pengen 2022 lebih sehat, at least 1 minggu aku ada 3 hari atau 5 hari yang bisa 5.000 langkah per hari gitu. Nah, di situ ada satu alat yang memang bisa mengukur ketercapaian tujuan kita gitu. Akhirnya kita akan lebih fokus untuk mengejar ke arah situ. Gitu. Jadi data yang nantinya diolah gitu kan menjadi insight itu sebenarnya salah satu tujuannya untuk membantu kita mengembangkan produk kita dengan lebih efektif lagi. Seperti itu. Ya, jadi kenapa kok kayaknya data tuh harus kayak sebagai seorang product manager harus data driven gitu ya, karena memang sebagai product manager mungkin teman-teman sering dengar juga jargon product manager is the CEO of the product gitu kan. As the CEO kita harus ngedrive nih direction-nya nih ke arah mana ya gitu. Nah, di situ butuh data untuk kita tahu ini tujuannya tuh mau ke arah mana dan kita saat ini udah di tahap yang mana kayak gitu. Nah, ini juga ada satu ya statement gitu kan. Jadi waktu itu cerita sedikit gitu tentang aku dulu punya bos gitu yang dia itu punya sense of business yang sangat bagus gitu. Dia punya inisiatif yang sangat tinggi lah gitu. Jadi memang orang bisnis banget gitu. Dia suka bilang, kita ngelakuin aja, ini karena bagus gitu. Tapi nggak based on data. Nah, ketika kita mencoba untuk challenge kayak misalnya, aduh ini tapi effortnya gede banget, aduh ini tapi masa sih itu bakal works gitu. Nah, di situ akan ada semacam apa ya diskusi yang tidak berujung karena masing-masing itu stay dengan pendiriannya gitu kan. Karena misalkan menurut perspektif aku inisiatif yang dia kemukakan itu nggak make sense gitu, nggak bisa dilakukan, nggak akan menghasilkan hasil yang diharapkan gitu. Nah, tapi kalau misalkan menurut dia ya sense bisnisnya dia gitu ya, sense of leadershipnya dia bilang ini akan works. Nah, di situ ujung-ujungnya susah gitu. Nah, data ini nanti akan membantu kita untuk punya baseline yang sama gitu kan, sehingga ketika kita mau coba mengcounter, kita mau coba diskusi, itu kita we talk in the same language gitu. Jadi istilahnya tuh kita agree untuk sama-sama gitu ya, sama-sama setuju dengan satu metrik, satu data or insight tertentu gitu kan ya, yang akhirnya kita akan lebih mudah untuk menuju satu ke mufakat gitu, satu apa musyawarah mufakat ya kalau dulu ngomongnya gitu ya. Jadi contohnya nih, contoh bisnisnya misalnya teman-teman adalah seorang product manager, terus habis itu tim bisnisnya punya tujuan gitu ya, punya objektif untuk ningkatin open rate dari aplikasinya teman-teman misalnya. Terus teman orang bisnis bilang, ya udah ya biar kita aplikasi makin rame, kita kirim aja satu hari push notifnya 10 gitu. Nah, di situ kan kita sebagai seorang PM yang punya product sense, kadang suka muncul kan objection, 10 gitu. Itu nggak akan mengganggu user memangnya gitu kan. Pasti kita pertama kali ngomong kayak gitu. Tapi benar nggak sih mengganggu gitu? Sebenarnya berapa sih post notif sehari yang memang bisa dilakukan gitu. Nah, ini yang memang harus kita apa sama-sama ketahui gitu ya. Jadi akhirnya ketika kita udah coba eksperimen, kita udah coba untuk
gali lagi ini sebenarnya yang matters yang mana, nanti pada akhirnya kita bisa dapat kesepakatannya itu. Gitu ya. Jadi ya in summary kenapa kita trust with data, karena ya tadi dengan data kita jadi tahu ini destination-nya seperti apa. Terus yang kedua mempermudah kita untuk align ke teman-teman member kita atau juga ke stakeholder, akan kita lebih gampang untuk berkomunikasi, berdiskusi dan menuju suatu tujuan bareng-bareng gitu ya, ketika kita punya satu tujuan atau tadi si data baseline yang sama untuk kita lihat bersama. Terus yang ketiga juga kita bisa empower tim kita untuk take decision. Jadi ketika nanti misalnya teman-teman jadi seorang product manager, terus nanti punya tim member juga di bawahnya gitu ya, dengan kita membiasakan pola pikir data driven ini, pada akhirnya nanti tim membernya akan lebih confidence untuk ngambil keputusan gitu. Jadi nggak sedikit-sedikit nanya ke kita hanya karena misalkan kita lebih senior atau kita lebih lama di perusahaan itu gitu, karena kita udah tahu kok baseline-nya cara untuk bikin keputusan itu adalah ABCD gitu. Jadi nanti mereka akan juga belajar untuk membuat keputusan sendiri. Oke, next-nya. Nah, aku mau jelasin satu-satu ya data vocab yang memang familiar untuk product manager. Nah, yang pertama North Star Matrix. Gitu. Ini kayaknya lumayan sering ya disebut ya North Star Matrix ini. Jadi North Star Matrix itu adalah parameter yang dinilai paling penting untuk memprediksi keberlangsungan jangka panjang suatu perusahaan gitu. Jadi North Star Matrix tuh kalau dulu ya analoginya kan adalah rasi bintang lah gitu kan. Jadi kalau misalkan ada orang yang mau berlayar, dia ngelihat tuh ini arah bintangnya seperti apa ya gitu. Nah, di situ kira-kira analoginya seperti itu, kenapa dinamakan North Star Matrix. Kalau definisi matrix itu sendiri sebenarnya ukuran penilaian kuantitatif untuk menilai, membandingkan atau melacak suatu kinerja gitu. Jadi fungsinya tuh sebenarnya kalau di satu perusahaan tuh kita harus ngarah ke arah yang sama loh gitu loh. Jadi jangan sampai bagian divisi A itu ngomongnya kita mau ke A, divisi B mau ke B, akhirnya kita nggak tahu ini sebenarnya secara perusahaan atau secara produk gitu ya, produk tim itu kita mau mengarah kemana gitu. Jadi mengarah ke yang sama, kalau tercapai artinya sukses, jika tidak tercapai berarti artinya ada yang perlu diperbaikin gitu kan. Nah, kalau belum tercapai tapi misalkan kita ada progres mengarah ke sana, berarti kita udah on the right track. Itu yang disebut dengan North Star Matrix gitu kan. Nah, North Star Matrix ini biasanya beda-beda ya tiap model bisnis dan produk yang kita tawarkan gitu. Jadi biasanya NSM itu dipilih yang memang relevan ke revenue yang dihasilkan sama perusahaan tersebut. Misalnya kalau Netflix dan YouTube, North Star Matrix-nya apa kira-kira? Apakah North Star Matrix-nya Netflix dan YouTube itu apakah orang yang register atau kira-kira total waktu untuk nonton? Ya benar, screen time. Baik ya. Tokui, betul. Tuh, pertama sekali jawab ya, screen time-nya atau total watch time itu yang disebut dengan North Star Matrix dari Netflix dan YouTube, karena pada akhirnya itu yang akan mengkuantify apakah produk yang mereka deliver itu matters atau nggak, dipakai atau nggak gitu dengan si usernya. Kalau untuk e-commerce biasanya NSM yang dipilih itu adalah conversion rate atau bisa juga gross merchandise value. Nah, itu kalau tadi udah ada yang nyebut juga ya, daily active user ini yang aku mention juga, itu orang yang memang setiap harinya dia buka setiap hari gitu, setiap hari dia buka aplikasi kita. Monthly active user berarti unique orang yang buka. Daily transacting user berarti dia bukan cuma buka tapi dia juga transact di hari itu. Returning user orang yang balik lagi. Churn user itu yang udah mau keluar, jadi entah itu dia mau uninstall, dia udah nggak pernah pakai aplikasi lagi, dia udah nggak pernah bertransaksi lagi, itu yang disebut dengan churn user. Dan gross merchandise value ini yang disebut dengan, kalau di e-commerce tuh biasanya check out-nya tuh berapa sih gitu, kira-kira gambarannya kayak gitu. Jadi kalau di e-commerce NSM-nya biasanya antara conversion rate atau ya gross merchandise value ini gitu. Jadi it's really important for us to know what are the company NSM gitu. Jadi ketika kita udah tahu nih North Star Matrix company apa, nanti baru kemudian kita turunkan menjadi our product matrix gitu. Misalnya nih contohnya ya, aku ambil contoh e-commerce lagi. Misalkan aku adalah seorang e-commerce product manager, aku handle di bagian homepage. Nah, aku tahu nih North Star Matrix-nya kan tadi GMV ya. Aku mau generate booking value sebanyak-banyaknya lah gitu di aplikasi e-commerce-ku gitu. Tapi not necessarily GMV itu harus jadi main matrix-nya aku sebagai seorang PM yang handle homepage
gitu. Jadi aku harus cari dulu nih matriks yang berhubungan GMV dengan GMV tapi dalam kontrolnya aku sebagai seorang PM homepage gitu. Jadi contohnya apa? Misalkan kita tahu dari data kalau misalkan orang yang at least udah spend 2 menit di homepage, mereka scrolling atau mereka klik some section, itu conversionnya akan jauh lebih besar dibanding orang yang spend di bawah 2 menit, contohnya kayak gitu. Nah, berarti our main metrics saat itu adalah time spent in our homepage, gitu. Ya, jadi kita cari dulu di North Star Matrix-nya apa dari sisi perusahaan, diturunin ke matrix North Star Matrix di produk kita, seperti itu. Contoh lainnya Facebook deh, misalnya ya, yang lebih general. Kalau Facebook itu salah satu NSM itu adalah gimana caranya buat bikin orang lebih lama ada di apps-nya Facebook gitu kan. Jadi selama mungkin mereka spend gitu kan, scrolling, mau komen, itu lebih bagus gitu. Nah, kita misalkan product manager di small team di Facebook yang handle comment section only gitu kan. Ya kita harus tahu gitu. Oh, ternyata dari data salah satu action yang mungkin bisa bikin orang stay lebih lama itu adalah dengan dia berbalas-balas komen dengan orang lain, misalnya seperti itu ya. Jadi kita akan build satu fitur yang memang bisa encourage user untuk dia komen lebih banyak di postingan orang, entah itu kita kirim push notif, si ini baru aja posting gitu misalkan, terus ntar dia tertarik dia ikutan komen, atau kayak as simple as bisa komen dengan apa sih emoticon gitu dan sebagainya, kayak gitu. Oke, teman-teman kalau ada mau yang ditanya, silahkan di chat ya, di kolom chat, nanti di akhir ada sesinya sendiri. Oke, nah selanjutnya nih, kalau kita bicara tentang North Star Matrix, biasanya nanti akan berbicara tentang Growth and Activation Matrix ini nih. Gitu. Jadi ini sebenarnya Growth and Activation Matrix itu sebenarnya satu matrix yang mengindikasikan bagaimana produk atau bisnis kita tuh bisa berkembang gitu secara company gitu ya. Contohnya nih, contohnya yang jadi Growth and Activation Matrix itu biasanya total new user. New usernya berapa sih yang terregister gitu kan, atau berapa yang install aplikasi kita, atau bisa ada juga beberapa yang nggak mau cuman register dan install tapi yang activate itu artinya apa sih, misalkan mereka udah start using the product atau misalkan udah melakukan transaksi at least satu kali, contohnya seperti itu. Nah, jadi kita bisa define matrix yang menjadi turunannya. Nah, biasanya growth and activation matrix ini tuh lumayan umum kalau di company gitu ya. Jadi karena memang berhubungan dengan revenue, berhubungan dengan user. Nah, tapi ketika ngomongin metrik turunannya itu biasanya akan lebih spesifik ke masing-masing industri gitu. Jadi sebagai product manager penting untuk kita tuh nggak cuma care sama growth and activation metrics saja, tapi kita juga care sama metrics-metrics turunannya. Contohnya apa aja sih metrics turunan? Misalnya retention metrics. Nah, ini matriks yang mencoba untuk nge-track gitu ya, berapa orang sih yang akhirnya balik-balik lagi ke apps-nya kita. Contohnya misalkan yaitu retain user atau resurrected user. Retain user itu adalah orang yang akhirnya kembali lagi ya, yang selalu kembali lagi. Misalkan contohnya aku di Sayurbox gitu kan ya. Retain user itu adalah orang yang setiap bulan at least belanja sekali gitu, karena kita pengen orang tuh keep coming back untuk belanja groceries di kita. Kalau resurrected itu adalah orang yang sudah terindikasi akan keluar, ya kan? Tapi kita coba balik lagi, kita coba ajak dia buat balik lagi. Contohnya kalau di case sayur box yang tadi, misalnya kita define kalau retain user itu adalah orang yang at least dalam 1 bulan berbelanja sekali gitu ya. Tapi ini ada orang-orang yang setelah belanja di bulan ke-1, bulan kedua dan ketiga dia nggak melakukan pembelanjaan gitu. Nah, ini yang disebut user yang memang potentially akan churn. Nah, kita melakukan satu product development atau entah itu campaign tertentu gitu kan untuk membuat orang-orang yang tadinya nggak mau berbelanja nih, akhirnya dia mau belanja lagi di bulan keempat. Nah, ketika dia belanja itu yang disebut dengan resurrected users. Itu kadang-kadang bisa jadi salah satu matrix juga gitu untuk bisa dihitung gitu ya. Untuk kita nge-track si matrix produknya kita. Terus selanjutnya engagement metrics. Ini untuk ngelihat ya how many times user kita itu engage dengan apps-nya gitu. Jadi berinteraksi dengan apps kita, menggunakan apps kita. Contohnya tadi ya video views, average time per user, contohnya kalau tadi YouTube gitu kan, atau kalau Twitter, tweet per user per day, itu yang memang salah satu yang disebut dengan engagement metrics gitu.
Atau kalau misalnya contohnya e-commerce lagi ya, engagement metrics itu misalkan berapa scroll dia per hari, berapa klik di section-section tertentu, itu bisa dimasuk ke engagement metrics. Nah, selanjutnya user happiness metrics ini buat ngelihat berapa happy customer kita ketika menggunakan produk kita. Nah, ini beberapa contoh matriksnya. Net Promoter Scores. Ini kalau ada yang pernah lihat, kita disuruh buat kasih skala dari 0 sampai 10, seberapa tertarik atau seberapa inginkah kita merekomendasikan satu aplikasi ke orang lain, itu yang disebut dengan Net Promoter Scores. Gitu. Jadi semakin tinggi dia semakin bagus gitu ya. Terus App Store rating, jadi ya orang suka ngasih rating ya di App Store atau di Play Store. Sama yang ketiga complaint rate. Nah, yang kelima itu revenue metrics. Ini memang satu matriks yang berhubungan dengan berapa banyak revenue atau keuntungan gitu ya yang dibuat atau yang didapat oleh perusahaan. Contohnya misalnya lifetime value. Lifetime value ini adalah satu metrik gitu di mana kita coba mengukur seberapa sih kontribusi revenue yang sudah diberikan oleh satu user ketika mereka berinteraksi dalam periode tertentu di apps-nya kita. Gitu. Jadi misalnya kalau misalnya ya aku berbelanja gitu di satu e-commerce, setiap belanja tuh aku menyumbangkan revenue sekitar 10.000 gitu misalkan. Nah, selama 1 tahun ke belakang aku udah belanja 20 kali gitu. Ya berarti 20 dikali 10.000 tadi. Itu lifetime value-ku. Terus yang kedua itu cost per acquisition. Kalau cost per acquisition itu adalah biaya yang kita keluarkan untuk akhirnya menarik user itu untuk menggunakan aplikasinya kita gitu. Jadi kayak contohnya misalkan aku pasang iklan di Facebook, aku pasang iklan budgetnya ada 10 juta gitu misalnya. Tapi dengan 10 juta itu yang datang ke aplikasi cuma 1.000 orang gitu. Nah, berarti yang datang dan akhirnya transaksi ya, itu 1.000 orang. Berarti cost per acquisition aku 10 juta dibagi 1.000, which is 10.000. Gitu. Nah, ini nanti yang akan dibandingkan dengan lifetime value-nya gitu. Jadi jangan sampai ketika kita udah spend waktu 10.000 biaya 10.000 ya untuk mendatangkan satu user, ternyata lifetime value mereka setelah belanja 10.000 sekali dalam bulan pertama dia nggak balik-balik lagi gitu. Berarti kan kalau kayak gitu nggak generating the customer itu sebenarnya nggak valuable. Gimana caranya buat bikin valuable? Ya berarti kita harus bikin dia untuk keep coming back to our apps gitu. Jadi kita harus tahu nih gimana caranya, balik lagi tadi ya ke retention metrics itu. Gimana caranya buat kita menaikkan retain users kita sehingga lifetime value-nya pun akan meningkat gitu. Jadi in the end cost per acquisition-nya itu bakal worth it gitu dengan yang udah kita spend dengan lifetime value yang memang mereka berikan gitu. Terus yang ketiga monthly revenue, ini ya revenue dalam 1 bulan biasanya. Oke, terus lanjutnya ya ini tadi kan selain itu juga sebenarnya bisa juga kita bedain matrix itu between reporting matrix dan exploratory matrix. Bedanya apa sih? Kalau reporting itu memang suatu matrix yang kita track dalam periode yang cukup lama ya, dan ini jadi tadi growth activation matrixnya si perusahaan itu gitu. Jadi pokoknya ini matrix utama yang menentukan apakah kita sudah di jalan yang tepat atau enggak gitu. Sedangkan kalau exploratory matrix itu biasanya nggak selalu kita monitor, sesekali kita lihat gitu kan untuk ngecek sebenarnya ini isunya ada di mana gitu, mana yang harus kita improve. Contohnya nih misalnya ya kalau di case-nya ini kalau reporting matrix-nya sosial media kan tadi ya DAU, MAU, activated user atau number of post gitu kan. Tapi ketika kita mau tahu nih kenapa ya matrix DAU misalkan number of post-nya atau activated user-nya tuh nggak terlalu tinggi gitu. Kita bisa coba nge-drill down dari exploratory matrix-nya. Contohnya number of scroll-nya atau klik on certain area, apakah dia ngeklik suatu profil tertentu gitu kan atau trending topik dan lain-lain, itu tuh sesuatu yang kita masukkan dengan exploratory matrix gitu untuk kita cari tahu sebenarnya ada isu apa sih di reporting matrix-nya gitu. Kalau di e-commerce misalkan kita ngomongin soal reportingnya di AU, MAU, conversion rate. Nah, exploratory matrix-nya kita bisa lihat number of search-nya berapa orang sih yang melakukan activity search gitu ya dalam satu harinya, berapa yang scroll di satu page itu, di misalkan kita punya product recommendation, kita scroll itu berapa orang sih yang scrolling di situ gitu. Atau misalkan kita punya product detail, berapa sih yang klik di product detailnya, itu jadi salah satu exploratory matrix kayak gitu. Nah, terus gimana sih caranya buat kita
pick up the good metrics gitu ya. Sebenarnya kan tadi metrics banyak banget gitu. Terus caranya gimana nih buat nge-decide metrics mana yang memang relevan buat produk kita gitu. Yang pertama pastinya kita harus pilih yang understandable ya. Jadi memang yang mudah dimengerti gitu. Jadi ya cari yang memang udah sering dipakai, yang memang tim bisnis pun ngerti ini tuh artinya apa gitu kan. Pokoknya ini matriks kita, matriks produk kita itu adalah bahasa yang akan kita gunakan gitu ya untuk berkomunikasi dengan semua stakeholder yang berhubungan dengan kita. Jadi make sure stakeholder itu pun ngerti gitu artinya apa. Terus yang kedua rate or ratio. Artinya apa sih? Jadi gini, maksudnya kita tuh harus bisa lihat matriks mana yang memang relevan untuk berdiri sendiri atau mana yang memang kita lihat bisa lebih beneficial kalau kita merasiokannya dengan hal lain. Contohnya gimana sih? Misalnya nih ya, aku punya data aplikasi user. Misalkan aku adalah product manager di satu aplikasi booking travel misalnya ya. Aku punya data nih user yang install aplikasi gitu kan, dan itu angkanya setiap bulan terus meningkat gitu kan. Nah tapi biasanya angka install ini tuh nggak terlalu beneficial buat company. Kenapa? Karena bisa jadi angkanya itu nggak legit. Nggak legit tuh artinya apa sih? Misalnya yang install itu spam atau bot gitu kan, atau dia cuma install terus uninstall, atau dia cuma install buat ya buat kayak apa ngejulit-julit gitu terus itu dia uninstall gitu kan, atau buzzer gitu. Kita nggak tahu install tuh oke, angkanya tinggi, it's good, tapi kita harus bisa membuat itu lebih beneficial lagi, lebih informatif lagi gitu kan. Caranya gimana? Nah, mungkin data install itu kita bisa komparasi ya, atau kita bisa rasiokan dengan data active user gitu. Jadi kita nge-track juga nih, selain install, kita nge-track juga orang yang akhirnya visit homepage-nya kita tuh ada berapa sih gitu. Atau kalau definisi active user-nya adalah mungkin memasukkan barang ke keranjang gitu ya, ke checkout page gitu kan, itu juga kita bisa melakukan itu, tapi kita compare dengan data install tadi, sehingga nanti yang kita monitor itu adalah rasio antara berapa banyak sih berapa banyak sih active user dibandingkan dengan orang yang install gitu. Jadi user yang install active user berbanding user yang install, itu rasionya berapa gitu. Nah di situ nanti kita bisa lihat apakah rasionya sudah cukup baik ya. Misalkan contohnya 80% orang yang install itu dia akan scroll gitu, atau dia akan melakukan check out gitu. Nah, kalau kita berpikir 80% itu udah baik, ya udah berarti itu memang kita udah towards some direction gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan ternyata angkanya turun-turun terus gitu ya, ternyata yang dari habis install tuh yang active user itu cuma 30% gitu kan, 70% lagi kemana gitu. Nah, itu yang jadi PR kita untuk kita coba gali lagi. Ini masalahnya ada di mana ya 70%? Apakah bisa jadi waktu pas kita memasang aplikasi gitu ya, memasang advertisement buat install gitu ya, kita nyuruh orang apa ya, pasang kan banyak kayak ads gitu, terus kita encourage user buat install, itu sebenarnya mungkin target marketnya tuh nggak sesuai gitu. Jadi ketika dia install, user nggak merasa ini apps-nya apa ya, nggak relevan dengan kebutuhan aku gitu ya. Akhirnya dia uninstall kayak gitu-gitu. Atau mungkin bisa jadi oh ternyata ketika habis install kita nanti gali lagi nih active user yang rendah, oh ternyata misalkan orang tuh yang register rate juga rendah gitu. Ternyata problemnya adalah di registration form kita tuh terlalu banyak gitu. User tuh belum tahu isinya apa, dia udah dihadapkan pada registration data yang banyak banget, orang udah nggak trust gitu. Akhirnya dia lebih milih buat uninstall. Contohnya kayak gitu. Terus yang ketiga, correlated atau berhubungan. Ya ini cukup straightforward ya. Jadi ya kalau pilih matrix ya yang berhubungan sama produk yang kita pegang. Contoh nyatanya kayak tadi lah, misalnya kalau aku pegang homepage, aku nggak bisa pilih matrix itu adalah conversion rate dari checkout ke payment. Karena itu kejauhan gitu. Itu nggak correlate sama apa yang produk yang aku pegang. Contohnya kayak gitu. Terus yang keempat itu changeable. Changeable ini artinya apa? Changeable itu pastiin kita tuh punya power untuk mengubah naik turunnya matriks tersebut gitu. Jadi misalnya nih contohnya apa ya? Kayak apps olahraga lah ya. Apps olahraga tadi yang kita buat tracker olahraga tadi. Kita tuh kita suka kan kalau apps-nya itu dipakai sesering mungkin gitu ya. Tapi apakah make sense kalau target kita itu adalah bikin user pakai aplikasinya sehari 5 kali gitu misalkan. Jadi kita gimana nih caranya encourage user
buat berolahraga sehari 5 kali gitu. Itu kan nggak make sense. Itu matriks yang kita nggak bisa change gitu. Kita nggak bisa change behavior orang dengan berolahraga lebih sering, misalnya kayak gitu. Berarti kalau case-nya adalah mungkin matriks yang lebih relevan itu bukan quantity user untuk pakai aplikasi dalam sehari, tapi mungkin bisa 1 minggu atau 1 bulan gitu. Kita gimana cara kita encourage user untuk bisa dia yang tadinya olahraga cuma 1 kali seminggu bisa olahraga 3 kali sampai 5 kali seminggu gitu, karena terinspire dengan aplikasi kita, contohnya gitu. Terus misalkan kalau aku ambil case-nya e-commerce lagi gitu ya, atau di Sayurbox gitu, kita bisa push barang-barang yang memang relevan ke user. Tapi kalau kita udah tahu nih satu segmen user yang kalau dia belanja Sayurbox belinya itu cuman beras gitu, dia beli beras ya tiap bulan. Ya kita nggak bisa bikin dia untuk beli beras setiap bulan sampai 2-3 kali gitu. Jadi itu artinya changeable. Oke, ada yang unmute ya. Oke, terus lanjut ya. Nah, selanjutnya ini funnel analysis ya. Jadi setelah kita tahu matriks apa yang relevan, ini kita bisa menggunakan salah satu analisis gitu. Oke, ada. Oke. Nah, sorry tadi ada suara ini. Oke, funnelisis ini jadi sesuatu kalau namanya funnel itu memang biasanya kalau teman-teman ada yang familiar, ini funnel itu biasanya memang digambarkan dengan corong ya. Kenapa? Karena kita lagi ngomongin dengan journey customer secara keseluruhan, dari mulai dia onboard di aplikasinya kita sampai akhirnya dia melakukan sesuatu yang memang kita expect untuk jadi suatu revenue gitu ya. Nah, jadi bentuknya tuh memang biasanya kayak corong di paling atas lebar, makin ke bawah itu makin kecil gitu. Nah, funnel ini biasanya kita bisa define sendiri gitu ya, funnel yang memang berhubungan dengan aplikasi kita. Misalnya contohnya kalau teman-teman di sini mau adalah product manager untuk aplikasi booking travel gitu ya. Nah, di situ berarti salah satu funnel itu dari mulai user visit apps, terus abis itu dia masukin informasi booking gitu kan, destinasinya, jumlah orang yang ikut berapa, terus nanti dia pilih hotel gitu kan, dia pilih kamar, dia booking confirmation sampai akhirnya payment. Itu yang disebut dengan funnel gitu. Nah, salah satu framework yang cukup umum untuk kita ngelihat funnel itu namanya AARR atau biasanya disebut R, atau bisa juga disebut pirate analysis gitu. Jadi ini yang gambarnya ada di sini, bisa ya itu apa namanya Oke, aku udah lewat ya, bentar ya, balik lagi. Oke, nah jadi yang ini dari mulai kita acquisition, dari mana user itu tahu aplikasi kita gitu ya. Terus akhirnya dia activation, dia masuk ke apps dan dapat first experience, sama retention gitu kan, sampai ke revenue, dan akhirnya dia referral, dia willing untuk share the experience gitu ya ke orang lain. Kayak gitu. Terus next-nya ini cohort analysis, ini biasanya kita lakukan untuk ngelihat retention-nya gitu. Jadi ini behavior analysis buat ngelihat engagement matrix kita di aplikasi itu secara periodik seperti apa, kayak gitu. Nah, ini contohnya mungkin cara bacanya gini sih. Ya, ini adalah user yang setelah launch ya, dari tanggal 25 Januari sampai tanggal 3 Februari, user yang akhirnya buka aplikasi itu ada sekian. Yang ini yang install aplikasi, yang buka, jadi install terus buka per harinya tuh ada sekian gitu. Jadi tiap hari total ada 13.000 gitu. Tapi di day 1 hanya 33%-nya itu yang masuk ke yang membuka lagi aplikasinya gitu. Di day 2 hanya 23,5, day 3 hanya 18,7 dan lain-lain gitu. Terus ke bawahnya juga seperti itu ya. Di Januari 26 dari 1.358 orang yang on board, hanya 31 yang kembali lagi, dan seterusnya dan seterusnya gitu. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa dari semua user retention rate kita ini di day 1 itu 27% gitu. 27%, day 2 19%, dan seterusnya gitu. Jadi lumayan banyak drop-nya itu adalah dari day 0 ke day 1 ya, karena dari yang tadinya 100% itu langsung drop ke hanya 27%-nya yang buka gitu. Itu contoh cohort analysis.
Terus next-nya segmentation analysis, ini basically hanyalah kita coba ngelihat user kita dari sisi ini ya, dia profilnya seperti apa gitu. Jadi nanti ke depannya kita bisa engage mereka dengan lebih clear lagi gitu. Terus next-nya A/B testing experimentation. Jadi nanti teman-teman juga bisa ngetes test out ini tadi udah tahu matriksnya, udah tahu exploratory matrix apa aja yang mau kita coba gali lebih lanjut, kita bisa coba dengan A/B testing atau experimentation buat dapetin datanya. Gitu. Jadi nanti tinggal di di define gitu kan, variationnya apa aja, si target yang mau di A/B testnya tuh apa gitu kan. Nanti habis itu kita track dan kita lihat resultnya seperti apa. Terus ini juga ada satu causation versus correlation gitu ya. Ini biasanya kadang-kadang jadi salah satu yang memang teman-teman yang di product manager ini suka salah tafsir gitu dengan data gitu. Kenapa sih salah tafsir gitu? Karena kadang-kadang kita mencoba untuk causation terhadap sesuatu yang sebenarnya itu hanya correlate. Nah, contohnya apa sih? Saya sebelum bingung nih. Causation itu artinya secara statistik tuh ada hubungan sebab akibat gitu. Jadi misalnya nih aku kasih contoh causation itu kalau misalkan ini contoh umumnya ya, kalau misalkan cuaca lagi panas, biasanya penjualan es krim itu meningkat. Itu yang disebut dengan causation gitu. Jadi panas menyebabkan penjualan es krim meningkat gitu. Nah, on the other hand, cuaca yang panas juga menyebabkan sunscreen itu meningkat gitu. Itu yang disebut dengan causation gitu ya. Nah, sedangkan kalau correlation itu adalah asosiasi secara statistik untuk dua variabel gitu. Jadi antara penjualan es krim meningkat sama penjualan sunscreen meningkat mungkin ada causation-nya gitu. Tapi apakah kita bisa menyimpulkan bahwa ada causation kalau penjualan es krim meningkat itu disebabkan oleh penjualan sunscreen meningkat gitu. Kira-kira gambarnya kayak gitu. Jadi kadang kita suka berpikir misalnya nih ya, kalau contohnya di gambar ini kita ngelihat di cart gitu ya, ketika cart abandonment itu meningkat angkanya, kita ngelihat uninstall itu juga meningkat gitu. Nah, di situ kadang-kadang kita suka langsung ambil kesimpulan gitu, yang harusnya mereka hanya correlation, ya kan? Mereka hanya happen memang terjadi dengan suatu variabel yang sama gitu kan. Tapi kita langsung berkesimpulan, wah kalau cart abandonment berarti uninstall rate akan meningkat nih. Berarti orang-orang yang cart abandon pasti akan menguninstall gitu. Biasanya kita suka jump into conclusion seperti itu. Padahal sebenarnya harus kita tarik dulu ke atasnya. Sebenarnya cart abandonment nih causation-nya apa ya gitu. Oh, cart abandonment itu biasanya kalau terlalu banyak step di pembelian misalnya gitu. Atau uninstall juga berhubungan dengan terlalu banyak step sih di purchasing. Jadi yang kita handle itu adalah bukan cart abandonment-nya aja, maksudnya jangan sampai jadi kayak kirim post notif sebanyak-banyaknya supaya mereka nggak abandon cart gitu ya. Tapi kita mesti ngeliat dulu nih, problemnya tuh sebenarnya di terlalu banyak step-nya loh. Jadi ini yang nanti akan kita handle terlebih dahulu. Gitu. Oke, mungkin sampai situ dulu.